Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini jumpa di channel YouTube Bu Hindun dalam vlog berjudul Aceh, Pantai Rancong, Bukit Gua Jepang, dan Taman Ngieng Cio. Mau tahu dong? Penasaran kan? Wah, Bu Hindun nih jalan-jalan lagi. Teman-teman, Bu Hindun mau membagikan pengalaman Bu Hindun saat ke Aceh. Jadi, simak terus ya vlog ini. Tonton deh. Ya, dengan posisi yang nyaman sehingga bisa mendengarkan semua yang Bu Hindun share kepada kalian. Baik, luasnya negeriku dan banyaknya destinasi wisata adalah anugerah untuk alam Indonesia. Bu Hindun melangkahkan kaki ke bagian barat tanah air ini, ya, ke Aceh. Dan kali ini bersama kalian Bu Hindun ajak secara virtual ke Aceh. Wow, mempesona. Betul, selalu mempesona. Yuk kita melipir ke wilayah negeri secara virtual. Sebab masih pandemi Bu Hindun. Ya, masih pandemi COVID-19. Baik teman-teman, dari Jakarta, tentunya di Bandara Soekarno-Hatta dong, menggunakan pesawat terbang melintasi udara dan turun di Bandara Kuala Namu, Medan. Loh, kok ke Medan Bu Hindun? Katanya ke Aceh. Iya, saat itu Bu Hindun transit. Nah, ketika transit, sempatkan dulu deh, ya, berpose, ya, supaya ada kenangan, ada dokumentasinya. Lanjut menuju Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh. Lihat nih di petanya, tuh satu tarikan garis lurus. Iya, kalau di peta kelihatannya dekat ya. Tapi kita harus mengudara. Ya. Sekilas informasi yang bisa kalian dapatkan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Ini adalah bandar udara yang melayani kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dulu, iya, awalnya nih, waktu dulu itu bernama Bandara Blang Bintang, sebagaimana nama kecamatan letak bandar udara tersebut. Nah, perubahan nama dari Bandara Blang Bintang ke Bandara Sultan Iskandar Muda adalah dengan dasar 3 butir. Butir yang pertama yaitu Surat Legislatif Daerah Istimewa Aceh tertanggal 4 April tahun 95, kemudian Surat Gubernur Daerah Khusus Aceh tertanggal 11 April 1995, dan terakhir adalah Keputusan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 95 pada 11 Mei tentang perubahan nama Bandara Blang Bintang menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda. Jadi, teman-teman tahu informasinya, bertambah lagi hari ini wawasannya, oke? Iya. Oh, ada orang Aceh. Wah, kalau ada orang Aceh, aslinya nih, kampungnya di situ, sudah tahu dong, hafal betul dengan perubahan-perubahan dan informasi ini, ya. Baik. Nah,
Tiba di sana, panitia sudah menyambut dan Bu Hindun menginap di Hotel Diana, nama hotelnya. Ya, ini pose bersama panitia. Panitianya sangat ramah, ya. Kita juga smile, cekrek. Senyum dulu sejenak, melepas penat, ya. Karena perjalanan dari Jakarta ke Aceh, ya, berarti dari ujung Pulau Sumatera ke ujungnya lagi. Iya. Terbayang ya kalau Pulau Sumatera itu panjang. Lumayan waktu yang terpakai sehingga agak penat. Oleh karena itu, kita ngobrol-ngobrol dengan panitia sambil tidak lupa senyum kita tebarkan agar hati tetap happy, ya. Nah, teman-teman, Bu Hindun datang ke Aceh bukan sekedar destinasi. Bu Hindun ke Aceh bukan jalan-jalan saja. Jadi sesungguhnya langkah kaki bisa tiba di Aceh karena Bu Hindun menghadiri undangan. Iya, undangan dari panitia tentunya. Tepatnya pada tahun 2016 di bulan Oktober. Ini ada suratnya nih. Bu Hindun diundang oleh STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh, ya. Sebagai narasumber, ya, sebagai pemateri, ya. Jadi kalau ini menjadi hal yang patut dicontoh oleh kalian, bisa menginspirasi. Oh, Bu Hindun senang sekali, ya. Sekarang sudah berubah, bukan STAIN lagi, tapi berubah sudah menjadi IAIN, ya. Jadi sebuah institusi itu mengalami proses perjalanan akademis atau akademik yang luar biasa. Kalau Malikus Saleh Lok Sumawe ini dari STAIN kemudian ke IAIN. Nanti kalau berkembang lagi, akreditasinya bagus, terus A, maka bisa menjadi UIN. Sama dengan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum UIN, namanya adalah IAIN, Institut Agama Islam Negeri, ya. Ya, generasi milenial, kalian yang berada kuliah dengan online di masa pandemi, hari ini, ya, bulan ini, tahun ini tentunya adalah kalian yang sudah menikmati dengan berbagai fasilitas UIN, Universitas Islam Negeri, ya, di UIN Jakarta, ya. Bukan lagi IAIN. Zaman dulu, ya, Bu Hindun masih IAIN saat S1. Fasilitasnya belum seperti sekarang yang luar biasa progresnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi yang tidak bisa dilewatkan. Bu Hindun berbagi agar terus bisa menginspirasi kalian, ya. Sebagai narasumber, sebagai pembicara, sebagai pemateri, tentu ada sesi foto-foto dengan panitia, ya, dengan tentunya audiens yang sebagian bisa dilihat di dalam vlog ini, ya. Oke, baik. Ya, tentunya di Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sama ya, tarbiyah juga.
Oke. Selesai mengisi acara, maka kegiatan berikutnya adalah refreshing. Wow, wow, wow. Penasaran? Iya, penasaran ya. Oke deh, kepoin deh, kepoin. Ayo kepoin terus. Destinasi yang Bu Hindun kunjungi di Aceh. Oh, pasti sesuai judul vlog Bu Hindun. Betul. Ya. Bu Hindun diajak berkeliling wisata oleh panitia. Pertama ke Taman Wisata Bukit Goa Jepang. Wow, lihat tempatnya. Ada sedikit area untuk duduk dan berpose, sehingga tulisan yang ada di belakang Bu Hindun, Bukit Goa Jepang, bisa nampak dalam dokumentasi ini, ya. Oke, tuh lihat tuh goanya, ya. Ini Bu Hindun sudah menyusuri beberapa anak tangga, ya. Ya, namanya gua adanya menjorok ke dalam. Nah, kita lihat lagi ini. Oh iya, di mana sih sesungguhnya? Iya, adanya di perbukitan Desa Blang Panjang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe. Kalau mau lebih detail ya tentang peta jalan ke sana dan sebagainya, Bu Hindun kasih tanda bintang tuh ya, supaya rujukan sumbernya nanti kalian bisa puas mengetahuinya. Ada di serambinews.com. Nah, sekelumit sejarahnya nih, ya tentang Goa Jepang itu ya. Kedatangan pasukan negeri Sakura ke Aceh tentunya di tahun 1942 bukan hanya menyisakan penderitaan dan kesedihan saja bagi rakyat Aceh, ya. Bagi rakyat Aceh, Jepang punya kenangan spesial. Ada memori yang membekas di masyarakat Aceh. Di antaranya nih ditandai dengan benda-benda yang mengikat dengan kata Jepang. Oh, Bu Hindun. Wah, betul-betul ya, Bu Hindun dosen bahasa Indonesia. Iya, tentunya hal yang berbau bahasa, hal yang berkaitan dengan diksi menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi bagi teman-teman PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya. Ada kata silop Jepang, silop. Barangkali kalau di Jakarta orang Betawi mengatakan selop. Ya, silop Jepang itu sandal, ya. Ada bohlabu. Bohlabu Jepang tentunya. Maksudnya buah labu, ya. Ya, walaupun mungkin sebagian mengatakan hanya humor, tapi nama Jepang melekat erat dalam keseharian masyarakat Aceh, ya. Tentunya ya sebagian, tidak keseluruhan. Kenapa? Zamannya sudah beda, apalagi kejadian tsunami yang merenggut banyak nyawa. Entah orang-orang yang bisa menjadi saksi sejarah penggunaan diksi-diksi ini masih ada atau tidak. Nah, itu kalau kalian yang orang Acehnya, kalian suka meneliti diksi-diksi yang secara etimologi berasal dari Jepang, atau katakanlah dalam tanda petik 2 ya, oleh-oleh ketika kita dijajah Jepang, boleh saja itu diteliti dan menjadi judul penelitian, bahkan ditulis secara ilmiah menjadi artikel atau menjadi skripsi oleh kalian, silakan saja ya. Ini menarik ya, karena kalau bukan kalian yang menulis, bukan kalian yang meneliti, menjadi hazanah kekayaan perbendaharaan kata yang akhirnya menjadi kosakata Indonesia di sebuah komunitas di wilayah terbarat negeri ini, ya, menjadi sebuah
wawasan baru yang akan bisa dibaca oleh adik-adik kelas kalian, yang akan bisa dinikmati oleh para pembaca di tanah air dan di seluruh dunia. Ya, Bu Indan juga kasih bintang ini supaya kalian yang mau lebih detail lagi boleh baca dari pernyataan Bapak Abu Teming atau Amiruddin. Dia adalah Sekretaris Jenderal Warung Penulis, ya, komunitas Warung Penulis. Ini juga situsnya di serambinews.com. Silahkan saja teman-teman. Tuh, lihat ya, tidak bosan deh. Pose sana, pose sini, cekrek-cekrek ya, dokumentasinya diabadikan supaya kelak nanti adik-adik kelas kalian, bahkan anak-anak Bu Hindun, cucu-cucu Bu Hindun nanti bisa melihat kembali ini ya. Apakah nanti setelah 20 tahun, 30 tahun ada perubahan destinasi wisata ini? Ya, kita lihat saja nanti, karena biasanya suka ada sedikit bagian yang dipugar ya, karena alam atau konstruksi tanah yang bergeser atau berubah. Baik, tuh goanya tuh, wow, tuh panjang deh ya. Tadinya ngeri apa? Ngeri kesundul, tahu kesundul? Iya, kepala kita khawatir terbentur, ternyata tidak. Apalagi orang Jepang itu punya ciri khas ukurannya dengan bangsa kita lebih pendek dia, begitu ya. Nah, lihat ya, muat ini terus lorongnya panjang dan banyak cabangnya ke dalam ya. Tuh ditemani panitia kita cekrek ya. Destinasi berikutnya masih di Aceh, yaitu Pantai Rancong. Pantai yang bersebelahan dengan Pulau Semadu merupakan objek wisata alam yang berada di Aceh, ya, di kota Lok Sumawe. Sungguh menawarkan pemandangan yang memanjakan mata. Belayan angin laut membuat pengunjung betah berlama-lama, betah hingga menghabiskan waktu yang tidak terasa. Tidak boleh lama-lama Bu Hindun. Iya, karena Bu Hindun diantar panitia. Panitianya punya kesibukan lain. Waktu yang terbatas, oke, dibagi-bagi supaya dalam satu hari bisa banyak destinasi yang kita sambangi. Iya. Tuh. Di kejauhan sana, teman-teman, itu Selat Malaka. Ya. Kalau Bu Hindun membalikkan badan dalam foto ini, nah, itu lihat ya. Banyak bangunan yang berwarna putih di sana ya. Ya, senyum tak habis kita tebar karena dengan senyum kita tambah bahagia. Tiba waktu harus beristirahat. Baik, tunaikan kewajiban sholat fardu. Iya, kita singgah di masjid sambil selonjoran sekejap agar lebih fresh setelah berwudu dan lanjutkan aktivitas. Iya, Taman Yeongjeo. Wow, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Selalu bersyukur di setiap detik yang terlewati. Karena karunia-Nya, karena ridhonya, karena izinnya, langkah kaki pun bisa sampai ke sini. Ya. Nah,
Kalau sudah selesai destinasinya, maka biasanya nih ada yang minta diisi. Apa itu? Perut yang keroncongan. Bu Hindun diajak makan siang. Di sini, iya di sini dalam foto ini, di Kabupaten Biren oleh panitia. Apa nih yang dimakan oleh Bu Hindun? Bu Hindun makan sate. Lihat tulisan yang terpampang di depan warung ini. Sate apaleh guruk. Gurukok. Ya. Manyes deh. Ya, lihat tuh. Makan sate bersama panitia. Minumnya minum kopi Aceh. Ya, gelasnya kecil karena kopinya asli. Kopinya digiling langsung di warung ini, diracik khusus ya. Lama kita menunggu kopinya. Kalau menunggu satenya tidak terlalu lama. Wow, kenikmatan sejati deh. Ya. Baik, teman-teman. Ya, demikian pengalaman Bu Hindun saat mengunjungi Aceh. Tepatnya Indonesia bagian barat pada bulan Oktober tahun 2016. Semoga bisa menginspirasi selalu. Tetap semangat belajar dimanapun berada. Mudah-mudahan berdestinasi secara virtual ini bagi teman-teman di masa pandemi, ya di masa bulan ini masih pandemi September 2020, kalian dapat menambah wawasan dan cinta pada tanah air. Oke, wassalam.